Karena artisnya sudah tiba ya, nanti teman-teman juga boleh tebak, mungkin yang baru kenalan dengan Kang Hari. Kang Hari ini mirip dengan artis siapa ya? Coba deh yang berhasil tebak nanti dapat apa, nanti dapat hadiah dari saya ya. Yang berhasil tebak Kang Hari ini mirip dengan artis siapa. Oke, Kang Hari akan saya ajak untuk dan teman-teman siap-siap ya, mempersiapkan pertanyaannya untuk guru kami. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa dari mobil? Nggak apa-apa dong. Nggak penting backgroundnya, yang penting Kang Harinya. Masya Allah. Ada kembaran Kak Oci nih, Bunda Rani. Gimana ini ya kayak adik kakak nih, kayak Kak Oci sama Bunda Rani nih di Jakarta. Bunda Rani, selamat datang. Wilujeng Sumping, teman-teman, terima kasih sudah hadir. Kang Hari sehat? Sehat, alhamdulillah. Sedikit tegang tadi karena ngemantau terus Kak Oci di IG-nya, ngedengerin. Sambil ngedengerin sambil tegang. Aduh, Kak Oci nanti kehabisan materi kayak nggak mungkin lah ya. Aku tambah-tambahin aja, durasi ditambahin. Durasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, siap. Kita terakhir ketemu di Bandung bulan lalu ya, Kang Hari ya. Iya, udah lama banget. Udah lama banget, berasa kalau sama Kak Oci tuh ketemunya sebentar berasa lama, tapi nggak ketemu sebentar juga kayaknya lama banget. Alhamdulillah. Yang penting sehat, dan saya tuh selalu berasa kalau ketemu Kang Hari itu pasti selalu dapat energi yang tercerahkan. Sama ketemu Kak Oci juga. Ketemu teman-teman yang sekarang hadir juga, Masya Allah. Terima kasih sudah hadir. Iya. Ini banyak nih murid-murid Kang Hari, atau hashtagnya adalah fans garis keras. Teman-teman belajar. Teman-teman belajar ya. Oke, siap. Sehat Kak Oci, sehat Kak Oci. Kak Oci ini main terus kerjaannya. Kemarin saya lihat dengan tim Insight main ya. Kemarin tuh kita jalan-jalan aja untuk refresh aja menyambut Ramadan juga, seperti itu Kang Hari. Luar biasa Kak Oci. Ada Teh Rosi juga, ada Teh Rosi Rahmadi. Aduh, luar biasa. Ada Teh Rosi yang bajunya saya pakai kemana-mana terus itu. Iya benar. Ganti bajunya. Dicuci nggak Kak Oci bajunya? Cuci lah ya. Orang saya punya banyak. Oke, siap. Kang Hari, kalau saya udah boleh memulai sesinya, mari kita bismillah ya. Semoga apa yang kita jadikan niat utama untuk menjalankan sesi Insight Talk ini, dengan episode pertama yang saya undang adalah orang yang sangat spesial buat kami di Insight Indonesia, adalah guru kami, teman belajar kami, Kang Hari ya. Oke, terima kasih Kak Oci. Ini virtual nih buat guru saya. Ini baru itu ada yang tepuk tangan itu dari Medan, tepuk tangan barusan ya ampun. Emang kelihatan Kak Hari? Enggak kelihatan. Kak ini aku tahu pasti hatinya lagi bertepuk-tepuk ya. Mas Nur Hadi, terima kasih sudah join dari Yogyakarta. Kak Uci Mel, makasih udah join. Masya Allah. Kak Pradita, Kak Renawati Pepi. Luar biasa rame, dari mana-mana rame. Alhamdulillah, terima kasih sudah join di episode pertama Insight Talk hari ini. Jadi yang mau mewawancara saya ini, yang mau nanya-nanya sama saya ini meliburkan dirinya selama 1 bulan Ramadan full. Coba bayangkan, Anda, can you imagine? Itu keren banget. Sementara saya masih nyari duit, ini pikirannya masih dunia aja. Tapi kakak kita yang satu ini, dia meliburkan dirinya loh 1 bulan penuh, tetapi mempekerjakan timnya dengan lebih berat lagi. Enggak. Karena urusan agenda masih tetap jalan ternyata. Pasif cari pasif ini. Pasif pahala tampaknya ya. Luar biasa. Hebat Kak Oci. 1 bulan. Oke, ini sih bukan bahas tentang saya hari ini, bahas Kang Hari. Apa aja kegiatan Kak Oci hari ini loh? Nggak mau. Saya balik tanya dulu ya. Oke. Baik, Kang Hari, kita mulai aja nih, karena pemirsa udah banyak nih, teman-teman udah ada 52 orang nih yang ada di IG Live kita hari ini ya. Jadi Kang Hari nih sebagai pembukaan, boleh dong cerita
sekarang ini aktivitasnya Kang Hari apa aja sih? Orang kan biasanya kan netizen kepo tuh ya, pengen tahu gitu. Kang Hari tuh sehari-hari ngapain aja sih di Bandung dan berkeliling di seluruh Indonesia, online maupun offline, gimana Kang Hari? Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kerjaan saya hari ini adalah nganter Hafiz renang. Jadi kenapa kena macet? Karena dia tadi renang, dan renangnya perlu nunggu dulu jam 1 setelah adiknya bangun, baru bisa diajak renang tuh. Dan alhamdulillah jadinya bisa lebih banyak sama keluarga sepanjang WFH ini, itu yang disyukuri juga. Kemarin sempat berjumpa juga dengan teman-teman HCR.id yang sekarang hadir, ada Kang Prima, Pak Cahyo, Filza. Kemarin tuh kumpul dulu. Nggak nyampe ke Highland sih ya, karena Bandung mah udah Highland ya, sorry ya. Jadi teman saya tuh ada yang ke Malino Highland kan, keren banget, karena Makassar kan di pinggir laut ya, kalau Bandung kan udah Highland, jadi nggak kemana-mana. Ketemu sama tim, memperkuat apa ya, ikatan batin, ta'aliful qulub, memperkuat ikatan hati sama tim. Terus online masih, besok kita insya Allah akan online sama teman-teman pro syariah tentang Find Al-Fatih in You. Terus lagi besoknya akan online lagi dengan teman-teman Balai Latihan Tenaga Kerja. Masih online sih Kak Oci, tapi sekarang lagi kayaknya lagi asik banget dengan beberapa project di Bank Syariah ya. Gitu ada Bank Syariah Indonesia, ada BJB Syariah yang lagi mudah-mudahan jadi learning partner selain Kimia Farma dan beberapa institusi lainnya. Gitu Kak Oci. Jadi masih seputar training sama jualan kurma. Ya ampun, saya jualan kurma Kak Oci. Masya Allah, luar biasa banget Kang. Iya, ingin menyebarkan sunnah. Jadi bukan jualan sih sebetulnya, menyebarkan sunnah. Jadi kalau saya promosi pun ini bukan promosi, ini menyebarkan sunnah. Ini dari almarhum Syekh Ali Jaber, amanah sama keluarganya supaya adik-adik yatimnya bisa terus terjaga. Jadi ngebantuin ini El Medina Syekh Ali Jaber. Kita baru pembukaan udah jualan ya, Masya Allah. Bukan jualan ya. Bukan jadi, jualan itu. Iya, istri saya tadi siang jadinya baru happy banget karena bisa membuat di Shopee jadi ongkos kirimnya gratis. Ketemu ongkos kirim ini, katanya orang-orang yang beli ongkos kirimnya gratis. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Tapi Masya gratis ke Panakukang nggak tahu gratis nggak tahu enggak ya. Kalau ke Panakukang. Jadi gitu teman-teman semuanya kesibukannya insya Allah. Oke, jadi masih seputar training, kemudian ada tambahan lagi nih ya, menjalankan amanah dari Syekh Ali Jaber ya untuk menyebarkan kurma-kurma tadi ke seluruh Indonesia kan? Kurma-kurma ke seluruh Indonesia, kurma ajwa dan kurma sukari. Gitu. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, Kang Hari, ini kan kita udah udah setahun lebih kita pandemi ya, Kang Hari ya, dan ini adalah Ramadan kedua di masa pandemi nih, Kang Hari. Ini kan masuk Ramadan kedua ya. Setahun kemarin kita Ramadan pertama, persis di tengah pusaran COVID yang luar biasa. Masih baru-baru banget waktu itu ya, Kang Hari. Iya. Nah, apa nih yang Kang Hari rasakan berubah menjadi jauh lebih baik di persiapan Ramadan kali ini dibandingkan dengan yang tahun kemarin, Kang? Masya Allah. Ini pertanyaannya persiapan Ramadan. Jadi betul-betul dijawabnya harus jujur. Apakah saya sudah mempersiapkan Ramadan saya jauh lebih baik dibanding tahun kemarin? Rasa-rasanya belum, meskipun keinginannya jauh lebih baik dibanding tahun kemarin, Kak Oci. Cuma yang sekarang paling dirasakan banget antusiasnya beda. Karena nanti malam kita sudah bisa sholat tarawih. Sementara malam pertama tarawih tahun lalu di bulan Ramadan kita kan menangis gitu ya, karena kita merindukan ingin kumpul di masjid. Sementara yang sekarang, yang dulu sempet nangis pengen tarawehan di masjid, sekarang itu masjid udah dibuka meskipun untuk local people aja gitu ya, untuk teman-teman kita sekomplek apa kayak gimana. Nggak ada lagi alasan untuk tidak ke masjid, untuk yang ikhwan, untuk bisa sholat berjamaah. Dulu mah kita nangis, ingat nggak tahun lalu? Aduh ya Allah,
Bener Pengen Kang, banget ke bener. masjid, pengen banget tarawehan, pengen banget ngedengar seruan untuk sholat taraweh bersama-sama. Aduh, rindu banget ya Allah. Nah, sekarang sudah dibukakan ini masjid kembali. Apakah hanya akan penuh di 2 minggu pertama, ya, ataukah akan penuh sampai akhir, sampai di titik kita punya new version, dan new versionnya jadi everlasting gitu. Kayak gitu. Jadi apa persiapannya? Mudah-mudahan persiapannya sekarang itu mental, lebih banyak ngobrol sama diri sendiri nih, self talk. Hey, come on, ini Ramadan. Kauci nggak tahu kenapa ya, tapi mudah-mudahan teman-teman tolong doakan umur panjang semuanya. Tapi sekarang itu kayaknya rasa-rasanya itu Allah itu menitipkan, ya Allah, yang bersama kita tahun kemarin banyak banget yang nggak bareng sama kita lagi tahun ini gitu. Dan ini tuh bisa terjadi sama siapapun di dalam yang sekarang nonton, yang sekarang lagi berbicara, yang lagi mau wawancara juga. Siapapun bisa pulang duluan berjumpa dengan Allah. Dan pengen banget perjumpaan itu dengan perjumpaan yang jauh lebih baik. Jadi sebelum tidur tuh sekarang itu mudah-mudahan ini terus tersadarkan gitu ya. Ya Rabb, ini tidur apakah akan kembali bangun di samping anak saya? Karena tidurnya sama Hafiz ya, Hafiz. Tidurnya Hafiz, akan kembali melihat anak-anak saya, keluarga saya, istri saya, ataukah nggak ada lagi mereka setelah ini. Jadi banyak self talk hari ini, karena yang paling besar banget, yang kelihatan banget, banyak guru-guru kita gitu yang membesarkan kita, yang membuat kita jadi jauh lebih baik, jauh lebih tersadar. Kali ini tuh nggak ada mereka. Jadi betapa hidup itu harus kita optimasi, dan salah satu sarana mengoptimalkannya teman-teman semuanya kapan lagi? Untuk waktu bagi Indonesia bagian tengah akan mulai masuk beberapa menit lagi ke depan. Ketika azan maghrib tiba, itu pahala yang desah nafas kita itu bulan yang desah nafas kita itu bisa jadi pahala. Ayat Quran itu nggak dihitung ayatnya saja, tapi juga per katanya, per hurufnya itu jadi puluhan pahala. Jangan disia-siain. Liburkan diri seperti Kak Oci meliburkan diri. Masya Allah. Oke, baik Kang Hari, terima kasih untuk pembukaannya nih, powerful banget nih ya, bahwa ternyata Kang Hari sendiri merasakan ada perbedaan yang luar biasa antara Ramadan kemarin dengan yang sekarang, dan yang dirindukan untuk pergi ke masjid nih, mudah-mudahan bisa dibuktikan ya Kang di Ramadan kali ini, karena udah beberapa masjid juga udah buka ya. Nah, kemudian tadi Kang Hari juga bilang bahwa persiapan Kang Hari menuju ke Ramadan ini adalah memperbanyak self talk untuk mengingat-ingat gitu ya, apa yang perlu dioptimasi lebih baik lagi di Ramadan kali ini untuk bisa menjadi versi diri yang terbaik gitu. Betul. Nah, Kang Hari, Ramadan itu kan untuk sebagian orang mereka menyebutnya sebagai ujian, ada juga sebagian orang yang menyebutnya sebagai proses untuk pause dulu gitu ya. Nanti habis Ramadan mungkin disambung lagi yang sebelumnya. Atau bahkan ada yang menganggap Ramadan ini sebagai proses latihan, sebagai proses pelatihan gitu ya. Nah, kalau Kang Hari sendiri melihat Ramadan seluruhnya secara umum gitu, Kang Hari sendiri melihatnya seperti apa, Kang? Masya Allah, terima kasih. Ini sebelum saya jawab, ada sahabat saya ini, Kang Williansyah. Masya Allah, ini teman saya ini, partner in crime. Tapi saya yakin dia lagi ketawa ini ngelihat saya ngomong kayak gini. Tahu gue kuliahnya sehari kayak gimana, kata gitu. Masya Allah. Okay. Jadi gini, Kak Oci, kalau saya ngelihat Ramadan ini bulan untuk tarbiyah, bulan untuk latihan. Dulu selalu digaungkan sama diri sendiri, sama keluarga, sama teman-teman. Guys, ada latihan unintended, ada training yang nggak sengaja nih. Kita nggak pernah daftar, kita nggak pernah bayar, kita nggak pernah ngelihat brosurnya, tapi kita diminta untuk datang di latihan itu dan wajib mengikuti sarana latihannya sampai latihan itu selesai. Durasinya paling panjang 30 hari, diikuti oleh sekian miliar, 2 miliar kurang lebih umat Islam di seluruh dunia. And we cannot stop by ourselves gitu. Gue mudahan dulu ya, dadah, assalamualaikum. Nggak bisa, sampai yang punya trainingnya bilang, udah selesai nih, udah hilal, udah tampak, udah selesai masuk ke bulan Syawal.
Jadi ini tuh bulan tarbiyah banget, bulan untuk kita riyadhah banget, bulan untuk kita berlatih banget. Kalau latihan, yang hebatnya latihan itu kalau training kan ujungnya adalah skills, Kak Oci. Di sini not only skills, Ramadan ini nggak cuma ngajarin skills. Ramadan ini Kak Ina, Masya Allah, terima kasih Kak Ina udah jadi guru kami yang sangat tawadu, luar biasa banget. Masya Allah, ada Kak Ina. Iya, gurunya guru ini. Gurunya guru ini, Masya Allah. Luar biasa. Jadi Ramadan ini nggak cuma ngajarin tentang skills, trainingnya, riyadhahnya nggak cuma ngajarin tentang skills, tapi mengajarkan banyak belief yang baru, banyak value yang kemudian kita punya terus terkuak lagi, muncul lagi, terhidupkan lagi. Ramadan ini juga mengajarkan kita untuk kembali ke our identity yang sesungguhnya sama Allah itu sudah disimpan untuk kita, sudah disematkan kepada diri kita. Apa itu? Sebaik-baiknya umat. Dan Ramadan ini juga ngajarin tentang spirituality. Nah, spirituality ini not only religiositas, not only ibadah mahdhah, tapi juga pemaknaan, teman-teman. Saya memaknai spirituality yang diajarkan sama Ramadan ini adalah pemaknaan. Latihan pemaknaan kayak gimana sih, Kang Hari? Latihan memaknai setiap kejadian dengan pemaknaan yang baik menurut kita, dan kita juga bisa mengira-ngira apakah ini baik juga menurut Allah. Kenapa ini terjadi buat kita? Oh, pasti ini adalah yang menurut Allah, ini yang paling baik menurut kita. Setelah kita keluarkan best version kita, best effort kita, oh ini yang terjadinya sama kita seperti ini, inilah yang terbaik menurut Allah. Sepanjang kita sudah mengeluarkan best effort kita and best version kita. Dan mudah-mudahan Ramadan ini jadi Ramadan yang kita bareng-bareng guys, 56 orang, 57 orang yang lagi nyimak, bareng-bareng bisa nyampe ke best version itu. Ada Kang Teddy, ada Mas Teddy bilangnya Ustadz Hari, ya Allah kalau saya dipanggil Ustadz, dia Yai. Ada Mas Teddy ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame nih pemirsa kita ya. Oke. Kang Hari ini, tahu nggak Kak Oci? Ya. Makassar akan ketemu Persib nanti di final. Oh, jadi kita gimana nih? Persis ini. Ini Ewako lawan apa kalau Persib Bandung? Ewako lawan Batagor. Oke, baik. Oke, Kang Hari, kita lanjut ya. Nah, jadi kan tadi Kang Hari bilang bahwa spesialnya Ramadan ini, karena Ramadan ini adalah tempat di mana kita ditarbiyah gitu ya, atau istilahnya secara umum ya, kita sedang dikasih sebuah proses pelatihan yang kita nggak bisa nolak gitu ya, pokoknya harus hadir, duduk di situ, dengerin, kemudian kita akan terlihat bedanya itu dari bagaimana kita memaknai proses pelatihan tadi itu ya, Kang. Dan terus Kang Hari bilang bahwa hebatnya Ramadan ini karena bukan cuma sekedar menghasilkan skill, karena kalau training biasanya hanya menghasilkan skill, maka training ini besarnya adalah kita diajari untuk memaknai setiap kejadian yang ujung-ujungnya bisa memperkuat skill, beliefs, dan juga values-nya kita secara spiritual. Seperti itu ya, Kang Hari. Nah, kemudian selanjutnya nih Kang, kalau memang pelatihan ini akan menghasilkan sekian banyak hal yang sangat bermakna buat hidup kita gitu ya, kok banyak orang yang masih belum bisa memaknai Ramadan ini sebagai hal yang perlu dipersiapkan dengan baik gitu Kang. Nah, jadi bagaimana nih kita ngingetin teman-teman kita yang masih merasa bahwa kita lewatin aja ini as kewajiban gitu ya, atau kita jalanin aja Ramadan ini, kita lewatin aja karena ini memang udah ada setiap tahun gitu. Nah, bagaimana nih Kang agar kita sendiri punya respon yang baik terhadap Ramadan sehingga hasil yang tadi Kang Hari bilang itu kita bisa dapat semua gitu Kang. Masya Allah. Siap. Aku tuh tadi tuh dikirain Kak Oci mau nanyanya kayak gini, kenapa ya mereka tidak memaknai Ramadan ini dengan pemaknaan yang bagus gitu? Dan jawabanku nggak tahu gitu. Tadinya mau ngomong kayak gitu, pikiran aku udah ini nih, udah nggak coaching nih, ini mikirnya udah kemana-mana, udah berasumsi. Ternyata nanyanya apa yang bisa kita lakukan ya? Iya benar. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah teman-teman semuanya, setelah kita tertarbiyah, ini kan nggak harus nungguin nanti ketika pas Idul Fitri kita jadi somebody new gitu, nggak. Tapi dari day to day-nya perlu baru, dan ini perlu kita tampakkan dan perlu dilihat oleh orang-orang terdekat kita, pasangan kita,
istri atau suami Anda melihat ini pasangannya day one ke day two jauh lebih baik nggak? Intonasi bicaranya, cara dia mengajak, cara kita mengajak dia untuk beribadah bersama, mengaji bersama. Jangan juga kita yang memahami ini adalah bulan latihan, terus kita ngajak ke pasangan kita, ayo dong ngaji please deh, ini latihan. Lu mau lewatin gitu aja? Kemana aja sih? Jangan terus-terusan nonton drakor dong. Ya. Apa yang kita tampakkan itu akan dilihat, dan seperti itulah mereka belajar dari apa yang kita tampakkan, dari respons yang kita berikan. So, kalau kita sudah punya belief yang baru, value yang kemudian terhidupkan, identity yang kemudian teringatkan kembali, spiritual yang jauh lebih baik, itu tuh nothing kalau ujungnya kita nggak ngebentuk environment yang jauh lebih baik, kita nggak ngebentuk lingkungan yang jauh lebih baik. Teman-teman semuanya, salehnya pribadi-pribadi kita, solehannya pribadi-pribadi kita dengan Ramadan ini, teman-teman harus menjadi kemudian kesolehan sosial gitu. Kalau misalkan ini Kak Oci, biasanya nih kalau di Bandung dari jam 5 sampai maghrib jalanan itu akan mengganas. Jalanan itu akan mengganas, orang-orang itu ngebut, wah kayak gimana gitu kan. Nah, nggak tahu kalau di Makassar, nggak tahu kalau di Jakarta, nggak tahu kalau di tempat-tempat Anda. Biasanya yang ketika mengganas itu kita jadi ikut-ikutan ganas gitu, sama gitu responnya. Enggak dong, kita tetap perlu santun di jalan, jauh lebih santun di jalan. Ketika di telinga kita terstelkan murojaah, hati kita juga harus murojaah. Ketika hati kita murojaah, pikiran kita juga bermurojaah gitu ya. Ketika pikiran kita bermurojaah juga, action kita juga selaraskan dengan apa yang kita dengar. Kayak gitu. Jangan Quran di setel, terus ada orang nanti emang orangnya kurang ajar, terus kita klakson dulu, terus wahai kurang ajar. Gak gitu. Gitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan egois jadi orang soleh sendirian. Gitu. Keren itu. Kita ajakin kiri kanan kita untuk bisa memaknainya jadi jauh lebih baik. Pemaknaan yang sederhana, pemaknaan yang kita ajak dengan ajakan yang sederhana juga bisa dipahami oleh bahasa mereka. Kalau saya ngajak anak-anak saya, ayo, yuk kita nabung sesuatu yang nanti bisa kita ambil nanti, dan cairnya itu, ini kan mereka lagi pengen nabung buat Roblox, ya Fis? Aduh, nabungnya bener tapi dibeliin games ya. Jadi analoginya juga, ayo kita nabung, nanti tabungannya bisa dicairkan, bisa beli apapun itu, kayak gitu ya, bisa dibelikan apapun. Parah kata Hafiz. Oke Kang Hari, ini saya langsung tersentuh nih di titik ini ya, bahwa tadi Kang Hari bilang kita jangan egois jadi soleh sendirian gitu ya, dan yang perlu kita tunjukkan tuh nggak perlu yang muluk-muluk banget gitu ya, ditunjukkan dengan action yang sederhana. Tadi Kang Hari bilang gitu ya, karena orang itu perlu belajar melihat dari apa yang kita tampakkan. Kalau kita ngaji sendiri gitu ya, kemudian kita beribadah dalam kesendirian, itu kan memang juga harus seperti itulah ya. Tapi yang dinilai oleh orang lain dari diri kita sebagai umat Muslim gitu ya, dan sebagai orang-orang yang mungkin dijadikan juga contoh untuk oleh orang-orang lain, maka yang akan dilihat adalah actionnya ya Kang. Betul, gitu ya. action yang kelihatan. Responnya kalau di HCR ya, high respon. Nah, responnya yang kelihatan. Respon ini sendiri Kang Hari ketika kita lihat ya, kan begitu di Ramadan ini kan banyak banget ya godaan-godaan gitu ya. Tadi pagi aja saya lagi baru scroll berita gitu, kemudian baca ada ulama-ulama yang di-ban gitu, nggak boleh ceramah di tempat tertentu gitu. Aduh, terus Kak Oci menanyakan ini titik kelemahan saya. Kata si abang gini, stop, jangan dilihat, ntar kamu kesel, ntar kamu jengkel, nggak usah dilihat aja, kita udah mau masuk Ramadan, bersihin hati gitu ya.
Nah, Kang Hari ini gimana nih kita mengelola respon kita, mengelola action kita, sementara yang lewat di hadapan kita ini macam-macam, di sosial media ada, di hadapan kita klien juga kelakuannya kayak gini misalnya gitu ya, atau ada teman-teman kita juga yang seperti apa gitu. Nah, kita mengelola respon itu kan terutama untuk teman-teman mungkin yang belum tahu high class respon ya. Mungkin bisa dikasih secuil lah Kang, sebenarnya seperti apa sih kita seharusnya mengelola respon di tengah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Silahkan Kang. Cakep, bismillah. Jadi media sosial dengan segala kehebatannya, kecepatannya, berita yang luar biasa banyaknya tetap akan ada selama bulan Ramadan ini. Luar biasa banget, ini akan hebat banget. Nanti akan keluar berita kenapa kok KPK ketika menangkap operasi tangkap tangan gagal mulu. Ternyata karena ada, ini diomongin ya, karena ada pembocornya katanya. Waduh, itu berita akan tetap jadi luar biasa nanti selama bulan Ramadan. Kemana yang kemarin ngelipet duit-duit bansos itu tetap ada, teman-teman semua. Jadi berita-berita itu akan tetap berseliweran, akan saya habis ketawa. Ya, Atta Halilintar dan pasangannya tetap akan terus posting sesuatu. Yang bisa kita lakukan adalah, dan postingannya tentu banyak yang bagus, mudah-mudahan. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa ngasih filter berita mana yang ingin kita lihat, berita mana yang ingin kita baca, berita mana yang kita mau masukkan ke pikiran kita. Dan ketika kita berlatih untuk memfilter itu, jangan cuma memfilter di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa. Kak Oci ini lebih jago memfilter berita yang dibaca dan berkomen. Sementara saya mah kalau gatal ya udah komen aja ya. Tapi sama-sama insya Allah mudah-mudahan dikurangi. Janji Ari dikurangin. Iya. Dikurangi. Kalau Kak Oci mah kalau ada kesel-kesel dia bisa tuh nggak nulis. Kalau saya ada kesel-kesel, wes tak tulis saya wes pokoknya. Nggak apa-apa ya. Dikurangi. Kenapa? Karena kita sekarang ingin bisa lebih memaknai, dan kalau kita pengen lebih bisa memaknai, kepala kita harus lebih clear. Kalau kebanyakan lumut yang nempel, kebanyakan hal-hal yang nggak penting sama kita nempel, itu berkaitan sama umat misalkan, itu berkaitan sama negara. It is yes, itu berkaitan sama negara. Tetapi kita di situ lingkaran pengaruhnya nggak begitu besar. Fokus sama yang lingkaran pengaruhnya besar dulu sekarang. Siapa? Tetangga. Berikan kebaikan sama tetangga. Apa yang kita desain secara wow untuk tetangga kita. Secara negara, ini negara akan terus berlanjut, ini akan terus luar biasa besar, akan terus luar biasa banyak beritanya. Tapi yuk, setelah kita soleh secara personal, amin ya Allah, didukung oleh pahala yang sedemikian banyak gitu ya. Setelah secara personal soleh, kita buat kesolehan sosial dari mana? Dari tetangga dulu. Dan untuk bisa memaknai apa yang terjadi, pikiran kita harus clear. Yang masih suka menonton episode Hair Chai, dikurangin lah hair chai, dikurangin lah video apa habis hair chai itu, Fis? Sinetron apa itu? Aku aja nggak tahu itu apa sih Kang. Sinetron Zalim. Aku nggak pernah nonton sinetron by the way. Iya, ini kan trainernya harus realistis, ngomongnya harus sesuai dengan contoh-contoh yang biasa dia tonton ya, atau umat kebanyakan tonton. Yang biasa nonton sinetron yang isinya itu ribut, yang biasanya itu udah tinggalin dulu, kayak gitu. Yang kemudian saya ngajak dengan sadar, yang kemudian menunggu sahurnya dengan hiburan, dengan lebih banyak ketawa-ketawa gitu ya. Tinggalkan dulu. Kenapa? Karena itu akan mengurangi kita untuk mengurangi kesadaran kita untuk memaknai sesuatu. Kebanyakan ketawa gitu, jadi terbahak-bahak luar biasa melihat lelucon-lelucon yang sebenarnya bisa kita kurangi lah dan menguranginya dengan mengganti dengan hal-hal yang jauh lebih baik. Dan mudah-mudahan itu nggak cuma terjadi di bulan Ramadan aja sekali lagi, tapi juga bisa everlasting. Everlasting ya Kang. Oke, Gitu. sip. Cakep banget ya. Jadi teman-teman semua, tadi saya recap yang Kang Hari sampaikan tadi ya, bahwa
untuk punya pemaknaan yang baik, filter di pikiran kita juga harus baik. Berarti kita harus bisa memilah-milah nih Kang ya, mana yang mau kita masukin di program di kepala kita, mana yang nggak usah dimasukin gitu. Jadi kalau ternyata dia merusak bagaimana kita memaknai Ramadan atau memaknai hidup kita seterusnya, maka karena itu kendalinya ada di kita, maka kita yang harus bisa memfilter hal itu dengan baik gitu ya. Jadi begitu ada postingan halilintar lewat, skip gitu ya Kang ya. Skip. Oke. Nah, terus tadi Kang Hari juga bilang nih, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Jadi action kita yang tadi kita create itu ya Kang, difokuskan di area yang bisa kita kendalikan. Gitu ya. Urusan dunia, urusan negara dan lain-lain kejauhan banget ya. Kalau urusan tetangga aja kita nggak urusin ya Kang ya. Yes, yang bisa kita kendalikan untuk sesuatu yang gede itu misalkan kayak doa. Kita sering banget menyepelekan doa, teman-teman semua. Kita lebih percaya media sosial akan mendengarkan, akan didengarkan oleh siapapun itu dibanding doa. Padahal kan pembolak-balik hati, pemegang pemegang kekuasaan, pembolak-balik hati kita bahkan sendiri itu adalah Allah. Jadi di skipnya kita nih lagi mudah-mudahan kita terpilih jadi orang-orang yang makin soleh gitu. Lebih bersih, doa kita mudah-mudahan terijabah. Doakan para pemimpin-pemimpin kita, doakan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan, doakan orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan doa-doa terbaik kita. Kayak gitu. Kalau nonton Andin dan Al gimana Coach? Loh, Anda ini sekarang sudah sedang menonton Andin dan Al, tapi versi Instagram. Versi syar'i. Versi syar'i dan sedikit cabi Alnya ya. Masya Allah, langsung benerin jilbab biar nggak kelihatan cabi. Oke, Kang Hari, waktu kita kan masih kurang lebih sekitar 10 menit lagi nih ya Kang Hari ya. Jadi saya ada 2 pertanyaan terakhir karena Kang Hari udah ngomong masalah doa, di mana doa itu kan bisa menggerakkan lebih banyak hal dibandingkan kita misu-misu marah-marah di sosial media gitu ya Kang ya. Nah, jadi kalau doa ini Kang di high class response ya, biar doa kita ini bisa jadi wow ya, itu gimana tuh Kang? Biar doa kita ini bisa masuk dalam kategori wow responnya kita Kang. Karena terus terang sih kadang-kadang kalau begitu kita udah melewati segala banyak tantangan dalam hidup ini, yang kita pikirkan tuh dari sisi kognisinya aja nih, saya harus bikin strategi ini, mesti bikin planning ini, bla 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 bla. Kita lupa bahwa kita harusnya punya respon juga nih dalam doa kita. Gimana tuh Kang? Ya, doa yang paling pertama adalah doa yang tidak perlu diposting. Doa yang biarkan doa itu bekerja dalam senyap. Biarkan doa itu kemudian bekerja dengan kekuatan cinta yang menembus batas, ruang, batas, dan waktu. Gak harus juga disebutin Kak Oci, gue udah doain Kak Oci, mudah-mudahan Kak Oci keluarganya jadi makin sehat, si abang makin cinta sama Kak Oci, dan lain sebagainya. Itu tuh gak lebih mustajab dibanding ketika kita mendoakan orang lain dengan senyap gitu, silent. Dan balik lagi, kita ini merasa banget ketika kita posting doa kita diaminkan oleh banyak orang, itu kayaknya lebih percaya diri gitu. Yang kita lihat itu bukan ingin diaminkan oleh makhluk Allah yang suci, yaitu malaikat, ingin langsung didengar oleh Allah. Tapi kita lewat media sosial dulu, nggak ada guys. Itu misalkan hukumnya dari dulu, kita berdoa, terus kita nisbatkan ke media sosial, terus jadi jauh lebih hebat gitu doanya. Nggak ada. Yuk kita balikin lagi kebiasaan kita mendoakan orang-orang itu dengan doa-doa yang silent. Bolehkah kita menunjukkan kepedulian kita kepada teman kita dengan insya Allah ya didoain yang terbaik, mudah-mudahan makin cepat selesai masalahnya. Boleh banget untuk menguatkan mereka bahwa hey, you're not alone. Mudah-mudahan ada orang yang sahabat lo yang selalu ngedukung lo, nge-support lo dengan doa-doa. Tetapi doa apa aja kayak gitu, teman-teman semuanya silent, dan itu sesuatu yang doanya malah akan jadi wow dengan cara yang barangkali nggak wow. Gitu caranya nggak apa sih yang wow kata siapa dulu nih? Karena ketika kita di tataran spiritual kan kita ada perception point Kak Oci. Perception point itu yang kita lakukan nih teman-teman semuanya, kan kita punya peran.
ayah tugasnya apa, suami tugasnya apa. Yuk kita lakukan tugas di dalam peran-peran kita itu dengan desain yang wow. Sering banget kita mikirin ini yang alumni High Class Response tentang peran kita yang akan dipersepsi oleh orang-orang yang di kiri kanan kita nih, pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Tapi sekarang ini saatnya adalah kita melakukan tugas kita sebagai hamba Allah yang persepsi itu hanya cukup Allah yang menilai itu gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang menjadi pertahanan kita, cukup Allah yang menjadi tempat kita meminta, cukup Allah yang kemudian menetapkan pandangannya atas kita. Kayak gitu. Nggak lagi manusia. Cukup Allah menatap kita, dan mudah-mudahan Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan, Allah itu ridho dengan apa yang kita ikhtiarkan, itu selesai. Sampai di situ. Kayak gitu. Karena ketika kita pengen diaminin sama umat, pengen apaan banyak, ya sah-sah aja. Ya, tetapi jangan sampai apa yang kita minta aminkan di Instagram kita, di media sosial kita tidak jauh lebih banyak dibanding kita doa dalam senyap. Gitu. Oke. Gitu, ini mak jelek, ini hashtagnya nih mak jelek banget ya Kang Hari ya. Oke, nah jadi kesimpulan dari jawaban Kang Hari yang terakhir tadi ini jadi bikin suara saya jadi lebih rendah, nggak kenceng lagi kayak tadi karena sudah menyentuh hati saya bahwa jadi untuk bisa punya desain yang wow terhadap doa yang kita persiapkan itu ya, maka sebaiknya doa itu kita lakukan dalam senyap. Kita niatkan bahwa kita doakan orang lain itu, dan juga mendoakan Indonesia juga ya Kang, mendoakan pemimpin-pemimpin kita gitu ya dengan nafas cinta, dan kita tujukan bahwa doa-doa tersebut nanti biarkan Allah saja yang menilai, tidak perlu manusia lain gitu ya. Jadi teman-teman, waktu kita ini kayaknya tinggal kurang lebih 5 menit lagi ya Kang Hari ya. Jadi saya coba kasih simpulan terutama untuk teman-teman yang baru hadir, karena ini ada 75 orang nih Kang Hari, Masya Allah yang ini gitu. Jadi tadi Kang Hari sempat bilang di awal bahwa Ramadan ini adalah proses tarbiyah atau proses pelatihan yang bukan cuma sekedar menghasilkan sebuah skill baru gitu ya, tapi juga diharapkan kita bisa menjadi versi yang terbaik, karena di Ramadan ini kita mendapatkan belief, values, dan pemaknaan spiritual yang jauh lebih mendalam dibandingkan di hari-hari biasa. Dan ini tuh luar biasa banget karena disediakan sama Allah tiap tahun gratis, tinggal hadir gitu ya. Nah, kemudian dari apa yang kita hasilkan di Ramadan itu jangan cuma jadi soleh sendirian kata Kang Hari tadi, tapi tunjukkan lewat action kita yang sederhana dan mengajak orang untuk melakukan action yang sederhana juga. Tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu terlalu besar, tapi yang penting itu bisa berdampak untuk hidup kita dan hidup orang lain juga. Nah, kemudian tadi juga Kang Hari bilang bahwa untuk bisa punya pemaknaan yang baik, filter kita juga harus bagus ya, harus clear ya Kang, sehingga kita juga bisa melihat dunia kita di sekeliling kita itu dengan jauh lebih jernih. Dan tadi ditutup oleh Kang Hari dengan bagaimana kita bisa punya respon yang keren, respon yang wow di doa-doa kita, jika doa itu kita lakukan dengan penuh cinta di dalam kesenyapan, dan hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, Kang Hari sebagai penutup nih, Kang Hari ini akan menjalankan High Class Response ini di seluruh, mudah-mudahan bisa kena di seluruh Indonesia gitu ya Kang Hari ya. Kemudian bisa berdampak banyak bagi hidup banyak orang. Bagi hidup saya udah, bagi hidup banyak orang juga, alhamdulillah yang saya kenal di sekeliling saya juga, alhamdulillah juga sudah banyak tersentuh oleh High Class Response ini. Ke depan Kang Hari rencananya seperti apa? Apalagi yang Kang Hari ingin lakukan lebih baik dan ingin dikontribusikan lebih baik lagi supaya makin banyak orang di Indonesia ini yang punya respon yang keren gitu ya, mulai dari lapisan paling atas di negara ini sampai kita yang ada di grassroots ini Kang Hari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nextnya ingin ngebawa High Class Response ini sebagai wadah besar belajarnya kita semuanya, dan nanti akan diperhebat, diperdalam. Biarkan saja High Class Response sebagai materi yang sangat sederhana, dipahami oleh banyak orang.
mudah ditelan, mudah dikunyah, dan mudah diaplikasikan oleh orang-orang di sekitaran kita, ya. Tetapi nanti setelah high class response beres, pengen juga nanti dilanjutkan dengan materi-materi yang lain yang bisa dibawakan oleh teman-teman semuanya. Nanti ada forgiveness therapy, karena untuk high class response itu kita perlu banget untuk meringankan beban kita. Jangan bawa amarah kita kemana-mana, ngeresponnya jadi berat. Amarahnya di tahun yang lalu, amarahnya di 10 tahun yang lalu, amarahnya di pola pengasuhan kita, tapi dibawanya ke sekarang. Hey, kita udah ngasuh, coy. Kita udah ngasuh, kita masih sakit hati dengan pola pengasuhan kita. Maka setelah high class response itu ingin ada guru-guru yang kemudian memperdalam itu semuanya. Bagaimana ngedesain Hope sama Mas Andra, tadi sama Mimi Kastini. Nanti Kak Oci bagaimana ngebuat best versions nih yang long lasting, nggak cuma sekali aja gitu. Gimana menjadi seorang coach yang menampilkan segala sesuatu itu karena cinta, bukan cuma untuk cinta. Kayak gitu. Jadi pengen banget izinkan high class response itu jadi wadah besar aja. Jadi wadah besar yang nanti tuh teman-teman mau belajar kemanapun, materinya apapun, ayo, let's go. Tapi teman-teman sudah punya dudukan, materi yang diterima itu kalau nggak diwujudkan dalam bentuk respons, ya nggak akan jadi kualitas hidup. Dan yang terakhir, Kak Uci, kemarin itu dihampiri oleh seorang teman. Ketika kita ingin, istilahnya ya, quotes and quote di dalam Al-Quran itu, berjual beli dengan Allah, maka jual beli dengan Allah itu butuh yang namanya capital. Butuh modal. Capital apa? Spiritual capital. Dan spiritual capital itu perlu dipahami apa sih yang dimaksud dengan spiritual capital. Modal di dalam spirit itu apa sih? Sehingga kok ada orang yang berbisnis dengan Allah, berjualan dengan Allah, ada yang berhasil, kenapa ada yang gitu-gitu aja? Capitalnya cukup apa enggak? Karena capitalnya harus gede, semakin besar capital yang dimiliki secara spiritual, ya bukan secara material. Kalau material nanti dibilangnya kita kapitalis ya, tapi secara spiritual gitu, itu semakin memahami sebetulnya Allah ini membuat dunia sebagai tempat bermain kita ini dengan permainan yang kayak gimana sih yang bisa mendekatkan kita ke akhirat nanti. Gitu. Jadi mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ini akan ada gimana tuh spiritual capital yang makin besar itu dimiliki oleh banyak orang. Dan tujuannya apa sih high class response itu? Tujuannya adalah orang-orang Indonesia sudah bisa ngerespons kejadiannya, dinamika kehidupannya, yang dia suka, yang nggak suka, dengan respons yang terbaik. Dan hasilnya apa? Hasilnya kualitas hidupnya terbaik. Kalau kualitas hidup masing-masing sudah baik, jangan lupa untuk senantiasa memikirkan kualitas hidup orang banyak. Dan uniknya, orang-orang yang memikirkan kualitas hidup orang banyak lah yang kualitas hidupnya makin lama makin baik. Kapan latihannya? Ramadan ini, insya Allah. Mohon maaf lahir batin. Oke, baik, Masya Allah. Kak Ratu masih mantau, Kak Ratu. Masya Allah. Masih banyak nih Kang, masih banyak yang memantau kita, alhamdulillah. Dan kayaknya sudah banyak sekali juga yang bisa mendapatkan kalimat-kalimat jelek tadi dari Kang Hari ya, seperti jangan soleh sendirian, kemudian kirimkan doa dalam cinta dan juga dalam kesenyapan gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa memfilter isi kepala kita juga dengan hal-hal yang bisa kita jadikan bahan untuk memaknai banyak kejadian dalam hidup kita. Kang Hari, terima kasih banyak. Terima kasih, saya adalah orang yang sangat bersyukur dipertemukan dengan Kang Hari dalam hidup saya, karena semua orang yang melewati perjalanan dalam hidup ini bersama saya anggap sebagai teman di dalam perjalanan. Dan Kang Hari adalah satu guru yang berarti juga buat saya, buat teman-teman di Insight. Terima kasih Kang Hari, sehat-sehat selalu. Terima kasih Kak Oci. Untuk Andi, untuk anak-anak semua yang tercinta, untuk udah disamperin. Halo. Hai, siapa ini? Masya Allah. Ya, sebelah sini juga ada. Tuh. Masya Allah. Habis udah ketemu sama Tante Oci ya. Jadi terima kasih banyak Kang Hari, sehat selalu. Insya Allah Ramadan ini benar-benar jadi versi diri kita yang terbaik. Amin. Dan everlasting ya Kang Hari. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, ada 70 orang, ada mulai dari tadi nih kayaknya luar biasa banyak. Ada Mas Mis orang Makassar ya.
Ada sahabat saya juga ternyata bertahan dari tadi nih, Adri ini teman saya dari Adri ini. Kemudian ada Kak Mis, ada tadi juga ada Kak Arda tuh yang Kak Hari suka bilang orang coding di Wardah tuh. Muridnya Kang Hari. Kak Wardah. Baik, terima kasih Kang Hari. Sama-sama Kak Oci, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin ya Kak Oci. Ya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Sehat-sehat terus Kang Hari. Sampai berjumpa di sesi-sesi berikutnya yang online. Kalau saya mau ikut Kang Hari ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berpuasa, selamat menjadi versi diri yang terbaik sesudah Ramadan ini. Amin. Bye. Amin ya Allah. Dadah.